Halo semua, perkenalkan nama saya Liza Erliana dari Pendidikan Kimia UKI dengan NIM 2516150901. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang protein dalam kajian biokimia. Protein itu merupakan salah satu biomolekul yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir semua proses di dalam sel itu melibatkan protein, baik itu sebagai enzim, sebagai komponen struktural di dalam tubuh, maupun sebagai pengatur berbagai proses metabolisme. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa hal utama mengenai protein, seperti asam amino penyusun protein, ada struktur protein, proses pemurnian dan karakterisasi protein, pelipatan protein, serta metode untuk menentukan kadar protein. Oke, kita masuk ke asam amino, unit dasar dari protein, penyusun protein. Di sini asam amino adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai monomer penyusun protein. Jadi di dalam setiap asam amino itu akan memiliki karbon pusat atau yang disebut juga dengan karbon alfa yang mengikat 4 gugus berbeda dan memberikan sifat kimia yang unik. Nah, jadi sifat rantai yang sampingnya bisa dilihat nanti ya. Jadi di samping C itu nanti ada gugus R. Gugus R ini akan menentukan karakteristik protein seperti misalnya polaritasnya, muatan, atau interaksi hidrofobiknya. Nah, struktur umum asam amino di sini bisa dilihat. Jadi yang tadi udah disebutkan karbon pusatnya itu karbon alfa, itu dia mengikat amino di sampingnya NH2 dan ini gugus karboksilat COOH asam amino. Nah, ke asam amino jika dibagi dalam klasifikasi nutrisinya itu ada asam amino yang esensial. Esensial itu maksudnya tidak dapat diproduksi oleh tubuh tapi harus dari makanan. Jadi kita dapatkannya itu dari makanan. Nah, untuk yang asam amino yang non esensial di sini itu berarti tubuh itu dapat mengadakannya, didapat disintesis oleh tubuh. Contoh asam amino esensial misalnya ada histizin, ada leusin, ada lisin, ada fenilalanin. Untuk yang non esensial itu misalnya ada alanin, ada asam aspartat, ada glutamin, dan lain sebagainya. Asam amino terbagi menjadi 4 kelompok jika berdasarkan struktur rantai sampingnya atau gugus R-nya. Nah, sejumlah asam amino itu yang pertama itu memiliki rantai samping nonpolar hidrokarbon. Contohnya itu di alanin dan fenilalanin. Nah, yang kelompok kedua itu rantai sampingnya itu bersifat polar yang tidak mudah terionisasi. Contohnya itu ada asam amino serin dan sistein. Untuk yang ketiga dan keempat, yang di sini itu rantai sampingnya itu mudah membentuk ion, mudah terion. Nah, yang pertama itu maksudnya yang ketiga itu ada rantai sampingnya itu bersifat asam, contohnya kayak asam aspartat dan asam glutamik. Dan yang keempat itu rantai sampingnya itu bersifat basa dan mudah terion. Selanjutnya ada struktur protein. Protein berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada struktur primer, kemudian ada struktur sekunder, ketiga ada struktur tersier, dan keempat ada struktur kuartener. Struktur yang pertama itu struktur primer. Di struktur primer ini rantainya rantai linear asam aminonya, jadi rantainya linear asam amino yang dibentuk oleh kode genetik dari DNA
Urutan ini akan menentukan bagaimana protein ini nanti akan akan terlipat. Kalau lihat dari bentuknya itu untuk struktur primer tidak ada tidak ada cabangnya, jadi dia hanya linear, cuma kayak terlihat seperti satu. Yang kemudian ada struktur sekunder. Pada di sini pada lipatan yang reguler pada rantai backbone-nya di polipeptide akan membentuk alpha helix dan beta sheet. Di struktur sekunder ini dia akan bentuknya akan seperti spiral yang pada suatu molekul protein menata kerangkanya. Struktur sekunder ini akan mengacu pada susunan protein di sekitar satu sumbu aksis. Struktur ini dipertahankan oleh pola ikatan hidrogen yang melibatkan atom-atom yang ada di rantai peptidanya. Kemudian salah satu susunan di struktur protein yang sekunder ini disebut juga dengan plated sheet atau lembar lipat. Tapi selain plated sheet ada juga struktur sekunder lain, yaitu bentuknya spiral atau helical. Nah, yang kemudian yang ketiga ada struktur tersier. Di sini pelipatan keseluruhan rantai polypeptidanya menjadi bentuk 3 dimensi fungsional yang padat. Jadi di sini bentuknya sudah 3 dimensi yang sudah ada membentuk. Terus di tersier ini di sini terlipatnya kerangka untuk membentuk suatu bulatan atau disebut struktur tersier. Terus di sini juga jika kita mendeskripsikan struktur tersier ya, di sini kita sering membicarakan tentang bagaimana molekul ini terlipat. Contohnya di dalam tubuh kita itu ada protein mioglobin. Sini molekul yang berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke otot-otot kita. Bagian panjang dari rantai mioglobin ini akan digulung dalam susunan alpha helix-nya. Alpha helix ini struktur sekunder ya, dan kemudian molekul tersebut akan dilipat menjadi bentuk bulat yang compact. Jadi compact spherical shape. Di sini yang dalam compact spherical shape-nya ini strukturnya sudah tersier. Nah, di sini kan yang struktur tersier ini ada ini interaksi ada interaksi hidrofobik, ada ikatan disulfida, ikatan ionik, ikatan hidrogen. Nah, di sini protein yang strukturnya tersier itu dipertahankan oleh 4 interaksi yang berbeda. Nah, interaksinya itu yang ini, ada interaksi hidrofobik, ada ikatan disulfida, ada ikatan ionik, ada ikatan hidrogen. Nah, yang keempat yang terakhir ada struktur kuartener. Di sini ada penggabungan 2 atau lebih rantai polipeptida atau subunit yang menjadi satu kompleks protein yang fungsional. Selanjutnya ada proses pemurnian protein. Nah, di sini ada beberapa step-step, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses pemurnian protein. Yang pertama itu ada persiapan sampel. Di sini di persiapan sampel ini ada lysis cell. Di sini lysis cell atau sonikasi, homogenesis atau lysis enzimatik. Nah, di sini lysis cell ini menggunakan berbagai metode tadi seperti sonikasi, gelombang ultrasonik, homogenisasi, atau penghancuran mekanisme, atau menggunakan fisis enzimatik atau lisis kimia deterjen serta enzim. Nah, kemudian dilakukan klasifikasi. Di sini dia akan dilakukan sentrifugasi secara tinggi untuk memisahkan sel-sel yang tidak terpakai atau disebut juga dengan debris cell. Kemudian ada inhibitor. Di sini akan ada penambahan protease inhibitor seperti EDTA untuk mencegah
degradasi protein. Kemudian yang kedua ada fraksi kasar. Di sini akan dilakukan salting out atau pengendapan bertingkat dengan amonium sulfat. Nah, kemudian akan dilakukan juga dialisis, itu penghilangan garam atau desalting dan pertukaran buffer. Dan kemudian lalu di tahap 2 ini akan ada konsentrasi awal. Jadi di sini akan ada ultrafiltrasi untuk mengurangi volume sampel. Dan kemudian ada tahap kromatografi yang di sini ada kromatografi yang ion exchange, itu pemisahan berdasarkan muatan total protein. Kemudian ada yang size exclusion, ini pemisahannya berdasarkan ukuran molekul atau bisa dengan filtrasi gel. Dan yang ketiga itu bisa affinity, itu spesifikasinya tinggi, misalnya Histec dengan NiNTA. Kemudian yang tahap terakhir ini di analysis and polishing, yang menggunakan SDS page ini untuk mengecek berat molekul dan kemurnian pita proteinnya. Kemudian ada juga Western blot, di sini untuk konfirmasi identitasnya spesifik dengan antibodi. Kemudian ada activity assay, itu memastikan protein murni masih fungsional atau aktif. Kemudian kita akan bahas tentang penentuan protein dan denaturasi protein. Di sini untuk metode penentuan kadar proteinnya ada metode kuantitatif, itu menggunakan spektrofotometri. Metode yang pertama itu menggunakan metode Bradford, itu menggunakan Korn-Mesev-Lu. Di sini jadi prinsip dasarnya itu yang di Bradford ini akan pengikatan zat warna pada residu basa dan aromatik. Kemudian ada metode Lowry. Di sini menggunakan reaksi Biuret Cu2+ diikuti dengan reduksi reagen Folin oleh residu tirosin atau tritofan. Yang kemudian juga ada BCA. Di sini prinsip dasarnya itu masih menggunakan reduksi Cu2+ menjadi Cu+ yang membentuk kompleks ungu dengan BCA. Yang kemudian ada metode Biuret. Di sini pembentukan kompleks koordinasi antara Cu2+ dengan nitrogen ikatan di peptidanya, di peptide. Kemudian ada denaturasi protein. Denaturasi protein ini merupakan hilangnya struktur 3 dimensi, baik itu struktur sekunder, tersier, atau quaterner, tanpa memutuskan ikatan peptida atau struktur primer. Jadi struktur primernya tetap utuh, tetapi struktur 3 dimensinya itu hilang. Akibatnya itu di sini hilangnya aktivitas biologis dan kelarutannya. Agen dari pendenaturasi utama, jadi faktor yang bisa mempengaruhi denaturasi protein ini, yaitu ada panas, meningkatkan energi kinetik, itu akan memutuskan ikatan hidrogen yang lemah. Kemudian pH yang ekstrim. Di sini pH yang ekstrim akan mengubah muatan residu dan merusak jembatan garamnya. Yang kemudian ada pelarut organik atau deterjen. Di sini pelarut organik ini akan mengganggu interaksi hidrofobik inti protein. Sekian penjelasan tentang protein dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.